bisa memilih apakah nanti anak-anakku ini bisa mau kuliah atau memilih bekerja seperti itu. Nah, sebelumnya kalian udah pernah bimbingan kelompok atau belum? Belum. Jadi belum tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah upaya dari Mbak ini. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, namaku Cahyani Sanumita dari kelas 12 Bahasa. Halo semua. Lanjut. Halo semua. Halo. Halo Safira. Dari kelas 12 Bahasa. Halo Indah. Halo Anisya. Hai semua, kenalin nama aku Maria Kristina, biasa dipanggil Maria. Halo Mariam. Halo semuanya, nama saya Robi, saya dari kelas 12 IPA 5, biasanya dipanggil Sultan. Halo Sultan. Oke, sekarang karena kalian sudah kenal, silakan nanti Ibu akan perkenalkan diri. Nama Ibu Nur Asih Basri akan menjadi pemandu buat bimbingan kelompok kita pada hari ini. Jadi bimbingan kelompok kita hari ini itu menggunakan teknik diskusi. Jadi anak-anakku di sini bisa mengeluarkan pendapatnya terkait dengan topik yang kita bahas. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Terus karena kita akan lanjut ke kegiatan inti kita, sebelumnya saya ingin tanya, apakah sudah siap? Siap? Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya, yaitu kuliah atau kerja. Bisa dilihat nggak? Bisa. Oke, kan kalian udah kelas 12 nih. Udah ada yang punya pemikiran nggak? Atau udah kayak membayangkan, oh nanti setelah lulus SMA aku pengen kuliah atau pengen kerja gitu. Ada nggak? Yang udah punya rencana? Ya, Rian? Saya udah ada sih Bu, tapi jujur saya masih bingung Bu. Kan saya tuh ingin antara dua jurusan di universitas yang berbeda gitu. Saya salah satunya tuh saya ingin ambil teknik di ITS, terus salah satunya saya ingin ambil kedokteran di UNED Bu. Wah, Masya Allah, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang lain ada yang udah memikirkan? Tapi saya masih bingung sebenarnya kerjanya itu harus kuliah 2 apa 3, soalnya saya pengen jadi pilot dulu. Oke. Berikan tepuk tangan juga. Oke, ada yang lain mungkin? Yang masih bingung? Saya Bu, Ya, silakan. saya sebenarnya masih bingung ya Bu. Saya kan disuruh orang tua saya untuk ambil jurusan dokter, tapi saya dari jurusan bahasa Bu. Oke, berarti itu kayaknya kita harus mempelajari dulu minatnya Mbak Indah itu di mana. Soalnya kan Mbak Indah di kelas bahasa. Apakah Mbak Indah tidak memiliki bayangan sama sekali terkait dengan jurusan yang selinier dengan bahasa? Tidak ada. Oke, nanti kita akan lakukan bimbingan lebih lanjut ya terkait dengan persoalan Mbak Indah tadi. Oke, nah di sini ada perbandingan antara kuliah dan bekerja jika dibandingkan dengan dari segi peluang karir, kemudian pendapatan sama pengalaman. Nah, kalau dari segi peluang karir itu kuliah memberikan pemahaman mendalam dalam bidang studi dan dapat membuka pintu menuju karir yang lebih spesifik. Nah, kira-kira ada yang mau ngejelasin nggak maksud dari pernyataan ini? Kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak maksud dari peluang karir ini? Peluang karir untuk yang kuliah dulu dibandingkan dengan yang langsung bekerja. Ya? Menurut saya kalau misal peluang karir kalau yang kuliah dulu itu kan biasanya ini keluar kerja tuh rata-rata sekarang tuh pada dirimannya S1 ya Bu. Jadi mungkin peluang kerjanya untuk sarjana itu lebih besar dibandingnya sarjana orang yang lulusan SMA. Jadi mungkin
pekerjaan-pekerjaan yang lumayan membutuhkan memberikan gaji yang lebih besar itu biasanya tuh standar minimal pendidikannya tuh di sarjana gitu. Jadi mungkin kalau salah satunya pendapatan yang didapatkan itu lebih besar gitu. Oke, bagus sekali pendapat dari Mbak Mariam. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya biar kalian dapat gambaran gitu. Nah, maksud dari pernyataan ini, kalau misalkan kalian berkuliah dulu sebelum bekerja, itu kan kalau kalian kuliah itu kan kalian akan mempelajari bidang studi yang lebih spesifik, yang lebih menjurus. Misalkan kalian lebih memilih untuk memilih jurusan bimbingan dan konseling, otomatis mata kuliah yang kalian pelajari atau aspek-aspek keilmuan yang kalian pelajari itu ya berhubungan dengan BK, dan nanti arah karirnya juga berhubungan dengan BK, bisa jadi konselor atau guru BK dan lain-lain seperti itu. Nah, mungkin ada pendapat lain atau ada yang ingin menyanggah? Belum. Ya, Safira. Maksudnya ada yang mau menyanggah nggak dari ini? Iya, peluang karir bagi yang kuliah dulu dibandingkan yang bekerja. Oke, nggak jadi, nggak apa-apa. Oke, nah selanjutnya ada yang pendapatan. Nah, kalau dari segi pendapatan ini, kalau kita anak-anak memilih bekerja secara langsung, itu akan memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan segera. Sedangkan kuliah itu membutuhkan waktu untuk mencapai stabilitas keuangan. Jadi biasanya tuh kalau misalkan selesai lulus SMA, terus anak-anakku memilih untuk bekerja, itu nanti kan kalian udah mendapatkan penghasilan kan? Nah, kalau kuliah kan kalian harus bayar UKT dan lain-lain, harus mencapai stabilitas keuangan dulu. Maksudnya kayak harus bayar inilah, bayar itulah, baru nanti dapat pekerjaan baru. Jadi prosesnya agak lama dibandingkan dengan bekerja. Tapi ada mungkin yang ingin berpendapat? Ya? Menurut saya, kalau saya pribadi ingin segera bekerja, soalnya pendapat saya pengalaman itu lebih penting untuk karir gitu. Jadi meskipun kuliah tinggi kita kan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dalam hal ini kan kalau kuliah kita kan hanya diajarkan teorinya saja. Nah, sedangkan kalau kita bekerja itu langsung turun ke lapangan. Jadi menurut saya potensial untuk bekerja di bidang yang bekerja di bidang itu bisa dinaikkan promosinya gitu, maksudnya kayak dipromosikan gitu. Jadi saya udah nangkep nih maksud dari Safira. Maksud dari Mbak Safira ini, kalau misalkan kita bekerja dulu, itu pasti akan memberikan kita pengalaman yang lebih banyak. Jadi nanti ketika kita udah masuk di industri pekerjaan, apapun itu, kita udah bisa lebih mateng dalam hal bekerja gitu. Beda kalau misalkan kuliah yang hanya teori seperti itu. Nah, tapi mungkin ada tanggapan lain? Kalau gitu, kalau misalkan kerja sambil kuliah bisa nggak ya kira-kira? Kita akan bahas itu di subtopik yang selanjutnya. Tapi itu akan ada pastinya konsekuensi, karena kan kuliah dan bekerja di waktu yang bersamaan itu kan memerlukan manajemen waktu yang baik. Nanti kita akan diskusikan itu. Nah, ada yang ingin berpendapat lain? Coba Mbak Alis. Gimana nih memandang perbandingan antara kuliah dan bekerja? Kalau misalkan tadi kan Mbak Safira bilang kalau misalkan kita bekerja langsung itu pengalamannya lebih banyak, jadi lebih lebih bagus lah untuk karir kita ke depannya. Nah, kalau Mbak Ali sendiri gimana? Saya setuju sama pendapatnya Mbak Mira, karena kalau dilihat dari zaman sekarang itu kalau nyari kerjaan itu pasti emang yang dilihat itu pengalaman kita sebelumnya itu. Jadi mungkin kalau ada lowongan kerja yang buka terus syaratnya itu fresh graduate ya, itu tapi tetap aja itu pasti dicari itu yang pengalamannya banyak. Walaupun dia S1 atau D4 gitu pasti dicari pengalamannya. Jadi kalau misalkan kalau kuliah kita harus punya skill tertentu biar itu bisa jadi nilai plus
buat ngambil kerja segala. Oke, saya udah nangkap nih 2 poin dari pembahasan kita. Yang pertama, kalau kita bekerja itu pengalamannya lebih banyak dibandingkan dengan jika kita berkuliah terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita milih kuliah dan ingin bekerja lebih bisa bersaing dengan para Juga di perusahaan. Itu juga tergantung sebagai pengalaman. Oke. Saya mau tanya, tadi yang berkhusus jadi yang berpikir, apakah itu membayar maksudnya? Ya, ada yang membayar, ada yang kalau membayar sih bayar, cuma ada tergantung skill researchnya kita sih. Kadang-kadang itu ada kok, ada di TikTok saya banyak menemukan banyak kursus-kursus gratis ini seperti itu, gimana caranya menjadi digital marketer yang baik, atau SEO writing, atau content creator. Berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Safira. Terima kasih atas solusinya ya terkait dengan pertanyaan teman-teman yang mau solusi bagi teman-teman yang mau kuliah sambil kerja atau yang masih bingung bagaimana manajemen waktu atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada manfaat kuliah. Kalau anak-anakku memilih kuliah, manfaatnya itu apa sih gitu dibandingkan dengan jika kita bekerja secara langsung. Nah, kalau kuliah itu dapat memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan, itu pasti. Kemudian mengasah keterampilan, karena kan kuliah itu bukan hanya berada di kelas ya, tapi kan banyak akses yang diberikan oleh kampus terkait dengan pengasahan skill, misalkan ikut berorganisasi ataupun UKM yang mengasah keterampilan anak-anakku semuanya. Terus dan membangun jejaring profesional yang kuat. Karena kan nanti kalau misalkan kuliah kan kita udah mateng dalam satu prospek gitu. Jadi tetap bekerja sendiri. udah ada yang angkat tangan. Mbak Mita. Kuliah soal kerja ini emang riskan ya, ada yang enggak, ada yang enggak. Nah, waktu kita kuliah kan kita harus tahu. Saya jelaskan terkait dengan pengalaman yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bekerja. Nah kan tadi udah ada perbandingan antara manfaat kuliah dan manfaat bekerja. Kira-kira sudah ada yang punya gambaran nggak mau memilih apa? Tadi kan udah ada yang agak ngembang-ngembing dari yang awalnya bekerja terus dapat ide-ide atau pendapat dari teman-teman terus memilih kuliah, terus ada juga yang berubah lagi kuliah sambil bekerja. Ada yang udah kayak ada gambaran nggak? Kayaknya Naila? Kalau saya pengennya kuliah sambil kerja, tapi soalnya kan kalau kerja sedikit-sedikit bisa ada keuangan juga. Kebetulan saya pengennya kerja itu kayak yang juga ada, soalnya menurut saya itu bukan pekerjaan yang berat dan masih bisa sambil Ada yang lain? Mas Sultan? Kalau saya sendiri sih sebenarnya masih ingin dulu, soalnya kalau misal kuliah kan itu juga lumayan lama pengalaman. Sedangkan kalau partner kerja itu pun juga misalnya kalau sambil menabung pasti juga udah punya uang juga. Tapi karena tujuan saya, cita-cita saya kan jadi pilot juga kan Bu. Jadi ya aku pengennya saya kuliah dulu. Pengen kuliah dulu. Ada yang lain? Mbak Firda? saya Pengen kuliah sambil kerja. Nah, jadi kan saya gitu ya Pak, kontraktor kan dari kontrak, karena pengen saya jadi dokter, tapi saya dari jurusan salah saya mulai terpikirkan bahwa bisa nih, soalnya menurut saya kalau sebelum kuliah itu sebenarnya harus ada skill dulu, walaupun skillnya itu sedikit, tapi itu masuk akal dulu. Itu kan saya dari bahasa, tapi nanti saya kuliahnya pengen jadi guru Mandarin. Terus kan kalau kalian kan bosan ya, nanti mungkin saya bisa seperti kalian menjadi guru Indo Mandarin, itu nanti lebih bisa mengasah skill dan tugas-tugas nanti mungkin kosakatanya mungkin jadi seperti itu. betul. Berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Indah. Nah,
Ibu juga mau menanggapi terkait dengan pernyataan Mbak Ika tadi. Kalau misalkan orang tuanya ya yang mau jadi dokter, mungkin nanti itu bisa diberikan pengertian bahwasanya kan juga yang menjalani kuliah kan Mbak Ida sendiri. Jadi harus disesuaikan sama minat belajarnya dari Mbak Indah sendiri. Kalau misalkan nanti masuk ke dokteran udah bayar mahal-mahal, tapi juga sesuai minat terus berhenti di tengah jalan, ke pressure juga, ya itu kan juga nggak baik. Nah, jadi memang harus disesuaikan sama minat dan pengennya Mbak Indah itu kayak gimana. Nanti didiskusikan sama orang tua dengan baik. Jadi berikan pengertian lah. Kemudian, nah menyinggung tadi yang dikatakan sama Mas Sultan terkait dengan dari segi pendapatan ya. Nah, kalau bekerja itu dapat memberikan penghasilan yang stabil, betul sekali, dan memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola keuangan pribadi. Nah, kalau misalkan kalian bekerja, kalian pasti sudah bisa memegang uang sendiri, otomatis secara nggak langsung kalian juga harus mengelola keuangan pribadi kalian seperti apa. Kalau misalkan kuliah kan kalian justru akan mengeluarkan, bukan mendapatkan, tapi akan mengeluarkan. Nah, mungkin itu juga bahan pertimbangan kalian ketika kalian harus memilih apakah akan kuliah dulu atau bekerja terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian kalau untuk peluang karir, itu bekerja memungkinkan untuk memulai merencanakan karir dan mengidentifikasi minat serta poin kuat yang dapat berkembang ke depannya. Nah, kalau misalkan kalian udah bekerja, kalian udah masuk ke dunia kerja, kalian kan pasti udah dapat keterampilan dalam dunia kerja kan. Jadi nanti kalian udah bisa merencanakan gitu, kira-kira apakah kalian akan bertahan di pekerjaan ini dengan mengasah skill, terus mengasah skill di pekerjaan itu, atau mungkin mencari karir yang lain dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kayaknya tadi Mas Sultan masih bingung ya, mau memilih bekerja atau berkuliah terlebih dahulu. Nah, kita lanjut. Ini pertimbangan dalam memilih ya. Nah, tentunya ada pertimbangan dalam memilih. Ada 3 aspek yang menjadi pertimbangan kalian dalam memilih, yaitu keuangan, peminatan, dan prioritas. Nah, ini penting. Kalau keuangan, kuliah memerlukan biaya pendidikan yang cukup banyak, karena kan kalian selama 4 tahun bayar UKT dan lain sebagainya. Kemudian peminatan itu kalian kalau kuliah itu memfokuskan ke dalam satu bidang. Kalau bekerja kan nggak terlalu fokus pada hal-hal tertentu. Gitu kan, misalkan kalian di jurusan bahasa, tapi ya bisa aja kalian ditempatkan di bidang pekerjaan yang mungkin tidak relate, jadi sehingga kalian agak akan culture shock sedikit, seperti itu. Kemudian ada prioritas. Memilih antara kuliah atau bekerja harus mempertimbangkan nilai-nilai pribadi, tujuan jangka panjang, dan preferensi hidup. Sebelumnya kalian udah tahu nggak tujuan hidup kalian itu apa? Atau prioritas hidup kalian itu saat ini apa? Apakah lebih ke ekonomi kah? Atau lebih ke pendidikan kah? Atau apa? Udah ada yang punya gambaran nggak terkait dengan tujuan hidup? Ekonomi, kenapa? Menurut saya karena saya adalah mahasiswa ya, dan kebetulan kondisi finansial keluarga saya sudah tidak baik saja, jadi mungkin alasan saya memilih kuliah saya berkursi itu tadi membantu finansial keluarga, juga banyak pengalaman saya di universitas. Ya, saya memilih ekonomi karena ya saya tidak dulu itu. Oke, yang lain ada selain prioritasnya apa nih untuk hidup yang sekarang? Mariam? Oh, Naila dulu, nanti Pak Maria. Kalau saya kalau saat ini mungkin lebih ke pendidikan sih Bu, tapi nggak bisa mengesampingkan juga soal ekonomi. Makanya saya pilih untuk kalau bisa itu dia sambil pendidikan. Kerja sambil tetap ya dari awal konsisten. Oke, Mbak Mariam. Kalau saya sendiri sih saya masih bingung ya, saya saat ini
juga jurusannya buat kuliah. Tapi tidak mungkin juga kalau misal biaya kuliah di ITS ini kan mahal ya. Jadi saya juga bingung nih Bu, apakah saya bisa kalau misal kuliah itu ekonominya itu mencukupi atau gimana? Jadi kalau misal kerja pun kerjanya nggak bisa kayak berat-berat juga kan, juga mungkin kerjanya paling nggak kerja sampingan yang gajinya yang besar. Oke. Sudah ada Mbak Naila dan Mbak Mariam yang mengungkapkan pendapatnya. Oke, kita gilir dari Mas Sultan. Setelah mendengarkan diskusi dari teman-teman, kalau Naila tadi itu bilangnya mau bekerja sambil kuliah ya. Terus Mbak Safira tadi? Ya udah saya bagi. Oke. Terus Mbak Mariam tadi kuliah dari awal, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya masih bingung lah. Kalau Mas Sultan sendiri apa? Setelah mendengarkan diskusi dari teman-teman. Iya, kalau dari saya sendiri sih ini bukan emang tujuan dari awal saya kan cita-citanya emang mungkin jadi pilot. Tapi yang mungkin setelah ini saya diskusikan lagi dulu sama keluarga saya dulu, karena kalau untuk kuliah menuju ke cita-cita saya itu kan juga biayanya juga nggak murah juga. Jadi mungkin dipertimbangkan terlebih dahulu. Kalau memang dari orang tua menyanggupi dan juga mencukupi ya saya menjalankan diri untuk kuliah. Dan kalau memang dari keluarga tidak menyanggupi ya mungkin saya bekerja terlebih dahulu. Dan misalnya saya bekerja terus nanti juga bisa sambil menabung dan itu juga bisa sambil kuliah ya nanti saya sadar dulu. Beri tepuk tangan. Mbak Mariam tadi sudah, Mbak Alis? Oke. Linda? Bekerja sambil kuliah. Ke guru BK, ke ruang konseling ini nanti kita akan berikan layanan bimbingan individu dan memberikan apa ya gambaran-gambaran tentang apa yang menghambat kalian untuk memilih dan lain sebagainya. Gimana bimbingan kelompok hari ini? Seneng apa enggak? Senang.